Halo, perkenalkan nama saya Sarek Ginting. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Lestari. Pada video kali ini di sini saya bersama teman sekelompok saya Citra Lestari akan melakukan tugas yakni mewawancarai, di mana kami akan mewawancarai bidan setempat yang ada di Desa Bukit ini mengenai pertumbuhan dan perkembangan bayi. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan tugas wawancara yang akan kami tanyakan kepada Ibu Grace dan yang terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan bayi. Selamat sore Bu. Bibi bisa. Bibi. Dengan Ibu Bibi siapa? Mama Grace. Oke, di sini kami akan melakukan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai tentang pertumbuhan bayi. Jadi selama imunisasi yang sudah Ibu jalankan, apakah ada bayi-bayi yang memiliki ketidaknormalan? Nggak ada. Puji Tuhan, yang normal semua. Jadi di sini ada nggak yang pernah kena stunting gitu? Nggak ada. Nggak ada juga. Enggak. Baik-baik aja sini bayinya. Berarti saya Cuman berat badannya kurang ada, tapi bukan stunting. Selama kamu bekerja gitu, apa aja dia gejala-gejalanya yang kamu ketahui untuk anak kecil yang terkena stunting? Yang terkena stunting nggak sesuai umurnya dengan tinggi badannya, berat badannya, itulah kalau stunting nggak sesuai. Tapi ada juga nggak sesuai tinggi badannya, tapi nggak bisa kita bilang dia stunting karena dia juga aktif. Karena kalau dibilang stunting itu anak yang penyakitnya menahun dan disertai penyakit menahun, misalnya ada penyakitnya selalu mulai begitu lahir, terus disertai dengan infeksi, gitunya sebenarnya. Tapi kalau stunting itu di sini nggak ada kita temukan. Kalau misalnya kita kena stunting itu anaknya, Bu, apa yang harus kita lakukan gitu? Ya, apalah pemberian makanan bergizi. Kita kasih makanan bergizi seperti apa yang dia misalnya yang tinggi protein, tinggi kalori, itu kan untuk meningkat. Kalau tadi dia kurang tinggi badannya, itulah dikasih makanannya bervariasi. Misalnya nggak mau dia makan sayur, kita jadikan sayur itu seperti brokoli misalnya jadi cemilan. Harus telur misalnya kita masak di dalam kandungan misalnya labu kuning, masaknya seperti ada telurnya, ada telur puyuh, ada daging ayamnya gitu. Jadi udah campur, ada dagingnya, ada sayurnya, gitulah. Kita tingkatkan supaya anak itu kayak mana mau makan, gitu. Gitulah supaya dia mau makan. Kan banyak anak-anak sekarang hanya dikasih jajanan aja, nggak dikasih makan, itulah nanti yang bisa menyebabkan penyakit. Kalau untuk usaha kita tadi itu pemberian makanan bergizi pada anak, itulah. Kalau semisal dalam masa kehamilan nih, apa ada faktor-faktor yang menyebabkan anak kurang sehatnya gitu? Ya mungkin mamanya nggak mau periksakan diri ke petugas kesehatan, karena kalau dia speksi tentu ada dikasih tablet tambah darah FE. Kalau FE itu selama hamil dia mendapat 90 tablet. Jadi kalau dia nggak mau datang speksi, speksi itu bukan periksa kehamilan saja, harus tahu dia harus dapat obat. Ada perkembangan berat badan dalam kandungannya, makanya itu artinya datang tiap bulan. Setiap bulan harus ada perkembangan penambahan berat badan ibu hamilnya. Kalau enggak, berarti ada nanti kelainan kepada anak. Gitulah dia. Jadi di situ harus dia mendapatkan tablet tambah darah. Karena darah udah dibagi dua, satu untuk bayinya, sebagian untuk bayinya, sebagian untuk mamanya. Jadi kalau dia nggak datang, kayak mana kita buat? Kita memang udah kunjungan rumah, kita buat gitu nanti kan. Tapi memang mamanya nggak ada pengetahuannya tentang gizi. Untuk apalah spesies itu katanya. Jadi itulah anaknya
bisa nanti lahir 7 bulan, karena 7 bulan itu kurang gizi, yang lahir 7 bulan itu kurang gizi itu. Itulah aturnya mulai dari hamil sampai periode 10 hari katanya, 1000 hari pertama periode emas tumbuh kembang. Jadi mulai hamil sampai 2 tahun itulah pemberian makanan tambahan tadi sama anak. Nah, jadi harus bawa imunisasi, harus dapat vitamin A, makanan bergizi. Jadi menjaga kebersihan itulah. Jadi kalau lingkungan sekitar juga itu bisa nggak bisa mempengaruhi, seperti nggak ada jamban, kurangnya cuci tangan, itu yang bisa menyebabkan terjadinya nanti infeksi karena kurang kebersihan. Bisa nanti lalat banyak, makan sembarangan udah dihinggapi lalat. Jadi bisa terjadi infeksi seperti kurang bersihnya, harus cuci tangan, harus potong kuku, menjaga kebersihan. Itulah yang diajarkan sama anak kita, balita gitulah. Makanan-makanan apa aja yang nggak bisa dimakan sama anak yang sedang berkembang? Yang udah bisa dimakan dan tidak. Ini yang berkembang gimana? Berkembang dalam kandungan tak? Berkembang yang udah kan kalau anak-anak kalau belum setahun tubuh giginya kan nggak dikasih mamanya gitu. Balita berarti kalau balita itu kepanjangannya bawah 5 tahun, kalau baduta di bawah 2 tahun. Jadi kalau udah bisa dia misalnya jajan-jajan seperti 2 tahun lah ke atas kan udah bisa dia jajan, itulah makanan-makanan pewarna. Itu sekarang banyak menyebabkan anak-anak yang cuci darah, rusak ginjalnya akibat minuman-minuman yang berwarna di kedai-kedai yang harga-harga 2.000 gitu. Terus permen-permen yang berwarna-warna itu nggak bisa itu karena pengawetnya itu nggak tahu kita kayak mana kan. Jadi bisa menyebabkan penyakit. Itu yang mau dijaga. Kalau bisa kita yang membuat di rumah gitu. Jajanan pun jajanan sehat lah. Itulah kalau anak-anak dihindarilah makanan yang berwarna, makanan yang berwarna sama minuman yang berwarna. Dalam pertumbuhan anak itu apa hal yang menurut Ndu dia mencegah anak itu kayak untuk berkembang? Ada nggak yang mungkin karena kesalahan orang tuanya jadi dia kayak nggak berkembang gitu selama pertumbuhan dia masih masa golden age lah gitu? Itu yang golden 1000 hari itu periode masih itu mulai dari kandungan itu tadi mamanya nggak speksi. Iya, mamanya nggak speksi, udah gitu lahir memang 9 bulan nggak speksi mamanya, tapi pemberian gizi selama ibu hamil sama waktu dia dalam kandungan tak pernah. Terus hanya memakan nasi, nasi aja kenyang, nggak ada penambah darah. Jadi dia hanya pertumbuhan hanya untuk berat badannya aja. Jadi untuk perkembangan otaknya nggak ada karena nggak ada dikasih vitamin gitu sama dia, entah makanan bergizi. Apalagi ibu hamil perlu kali makanan bergizi, telur, sayuran, daging karena banyak mengandung DHA dalam protein. Itu yang nggak dikasih sama mamanya. Lahir anaknya bisa malah sekolah nggak IQ-nya rendah, nggak tahu apa-apa karena udah pun lahir anaknya begitu, nggak dikasih lagi makanan bergizi. Hanya nasi aja sama ikan nasi, Mbak. Nasi sama kerupuk udah. Jadi seperti kalian pun SMA kayak gini harus tahu kalian mencari kalau bisa, kalau yang sudah bekerja lah suami kalian gitu. Yang udah bekerja suami kalian enggak pun bekerja yang kantoran gitu, enggak ada penghasilannya gitulah, minimal ada penghasilannya. Bisa kan dihidupinya untuk penambahan gizi gitu selama hamil. Ini enggak. Makan sayur pun enggak, makan ikan pun kadang minggu Sabtu misalnya lah, hari Minggu makan, terus nanti seminggu lagi itu pun enggak. Udah kita beli kerupuk aja, enggak ada artinya.
harus makan sayur, makan buah, makan ikan, harus biar anak itu pun pintar, biar nggak males dia sekolah. Ini enggak terpaksa baca, baca kita bilang nggak ngerti, nangis dia. Kayak mana mau nangkep otaknya, kurang asupan gizi dikasih selama dalam kandungan udah pun lahir, karena kandungan itu gizi biar berfungsi ke otaknya itu mulai itulah 1000 hari pertama tadi, prego tadi, periode emas tadi sampai 2 tahun. Nah, kalau lewat 2 tahun dikasih gizi nggak ada artinya, itu hanya jadi pertumbuhannya aja, ke otaknya nggak lagi. Oh, cuma 100 hari tadi aja ya? Iya, mulai 100 hari itulah mulai dari dalam kandungan sampai umur 2 tahun. Nah, lewat dari situ udah pertumbuhannya tambah tinggi kalau dikasih susu untuk tinggi. Otaknya ya nggak berapa, 0, sekian persen. Iya, nggak ada tambah lagi. Tapi kalau dalam kandungan dikasih, dia cepat-cepat. Itulah dia bilang periode emas. Nah, itu yang dinamakan emas. Disitulah otaknya itu berkembang. Jadi kenapa anak itu pintar kali anaknya ya kita bilang. Dia terus nangkap begitu guru nerangkan, dapat dia, langsung tahu dia, langsung itulah ciri-ciri anak pintar. Kalau kita tengok sekarang itu nggak masuk guru, hore, kalau dia nggak masuk guru dibilang pasti capek rasanya nggak belajar, karena dia pintar memang itu. Jadi dia pasti minta sama orang tuanya, aku les, ingin tahu selalu, ingin tahu. Jadi kenapa orang Amerika tinggi itu karena orang itu kan nasi sedikit tapi protein banyak. Jadi protein itu menyebabkan tinggi. Itu menyebabkan tinggi anak-anaknya. Anak-anak yang orang Amerika itulah dibilang. Kalau kita enggak, sikit-sikit makan ikan, besok nggak ada lagi. Itulah bisa terjadi stunting, pendek. Karena sekarang nggak melihat bapaknya lagi sama mamanya. Maksudnya nggak melihat, aku bilang, ya pendeklah anakku, orang bapak sama mamanya pendek, gen kan. Tapi kalau dengan perubahan gizi ini, kalau dikasih terus ikan sama anaknya, walaupun bapaknya pendek, anaknya bisa tinggi. Karena proteinnya cukup sama dia. Gizi tercukupi ya? Iya, tercukupi gizi anaknya. Jadi, nggak sama bapaknya ya. Bapaknya pendek, mamanya pendek, anaknya tinggi. Tercukupi protein gizi sama anaknya tadi. Itulah. Segitu aja sih, Bi. Mau Itu aja. ditanya. Makasih banyak ya, Bi. Yo. Ya, sudah memberikan informasi-informasi pada kami. Ya. Dah.